Salah satu pihak yang paling sakit hati dengan kebijakan presiden ini siapa bilang? Siapa? Roy Suryo Ces. Kenapa begitu? Karena selama ini mereka teriak-teriak minta tolong sama Bapak Prabowo, yang mendapatkan pengampunan itu Hasto dan Tom Lembong. Putih-putih melati, merah-merah delima. Iya. Siapa yang baik hati pasti disayang Mega. Dan juga aku hanya ingin berusaha supaya kita bisa meredam diri kita. Itu yang paling utama. Iya ya kan? Kita redam dulu emosi kita, kita redam dulu pikiran negatif kita. Jangan kita kayak sebelah sana, kan begitu. Terserah, mungkin mereka banyak ya di video-video baik di TikTok atau di YouTube banyak yang berkomentar ya kan. Lihatlah sekarang banyak video-video termul yang lagi kepanasan. Biar jangan dibilang begitu kita. Oke, baik teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya Hasto sama Tom Lembong? Udah bebas ya? Selamat ya Hasto. Selamat Tom Lembong. Selamat menikmati. Ya, bebas dari jeruji besi. Bang, kok ketawa mulu? Iyalah, mau gimana lagi? Masa kita harus sedih terus? Masa kita harus kecewa terus? Masa kita harus marah terus? Kan gak harus. Kita bawa enjoy saja teman-teman ya. Kita tetap menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif seorang presiden. Ya kita nggak bisa apa-apa, kita jalanin aja seperti biasa ya. Walaupun seorang ya penjahat koruptor bebas, ya sebenarnya sakit gitu bebas ya. Tapi mau gimana lagi gitu loh. Dan kita ya jangan memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan. Boleh beda pendapat, boleh beda pandangan, ya boleh berkomentar apa saja, tapi jangan sampai memperkeruh suasana. Ya kita jalanin aja seperti biasa teman-teman ya. Ya beginilah dunia politik teman-teman ya. Kita tidak bisa memprediksi. Dan kita jangan ya terlalu baper lah ya. Ya di dalam dunia politik ini cuma ada dua. Kalau nggak kalah ya menang. Kalau menang ya jangan jumawa. Kalau kalah ya jangan baperan. Nah seperti apa sih ini ke depannya ya, dinamika politik larinya mau kemana ini teman-teman ya. Tentunya ya saat ini, sekarang ini kita tetap menghormati ya keputusan ya kepemerintahannya Pak Prabowo Subianto saat ini. Untuk ke depannya nanti persiapan tahun 2029 nggak tahu. Ya lihat aja nanti. Makanya teman-teman harus tonton video ini sampai selesai, karena akan dibahas sama Opung Parbelak teman-teman ya. Nah seperti apa keseruannya? Pokoknya teman-teman harus simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Kenapa kalian semua lemas? Masih mikirin amnesti dan abolisi? Iya. Iya Bung, gak enak makan aku. Kata yang satu, aku pun juga Bung gak enak tidur loh. Kata yang satu lagi, Bung tadi malam aku mimpi buruk loh. Kata yang satu lagi bilang begini, oh Bung, aku tadi pas buang air besar susah kali keluar. Itu bukan gara-gara amnesti. Kau itu lagi masuk angin atau lagi sembilit? Enak aja kau hubung-hubungkan, kau pikirkan negara ini dengan buang air besar, kurang asap. Dan tahu kalian, salah satu pihak yang paling sakit hati dengan kebijakan presiden ini siapa bilang? Siapa? Roy Suryo Ces. Kenapa begitu? Karena selama ini mereka teriak-teriak minta tolong sama Bapak Prabowo, yang mendapatkan pengampunan itu Hasto dan Tom Lembong. Udah capek-capek teriak mereka. Bapak Prabowo, kami ini hanyalah seorang peneliti. Apa salahnya seorang meneliti? Kami hanya ingin mengungkapkan kebenaran. Tolong kami jangan dikriminalisasi. Yang dapat amnesti malah Bapak Bapak Hasto. Tom Lembong. Yang dapat abolisi cuma Tom Lembong. Kasihan kali lah kalian ya.
Aduh, tapi iklannya dulu aku ya. Kalian bisa lihat bagaimana penampilanku kan, putih-putih kan. Putih-putih melati, merah-merah delima. Iya. Siapa yang baik hati pasti disayang Mega. Kok ke situ larinya, Bung? Jadi ya kan, kalian bisa tengok ya, ini aku punya topi ya, Opung Parbelak. Ini hari kedua aku memproduksi topi. Jadi ini ada warna putih ya, ini ada warna hitam ya, dan juga ini ada warna hitam. Coraknya ada 3 dan warnanya ada 2. Kalian bisa sandingkan warna hitam, contohnya pengennya yang kayak gini coraknya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dan juga baju Opung Parbelak warna putih kan, keren kan? Cakep. Ya, jadi Opung Parbelak punya baju itu ada 4 corak. Terserah kalian mau pilih yang mana, yang penting bayar. Pastilah, harus itu. Untuk apa kau jualan, Pung? Masih semangat rupanya kau ke IKN. Gimana mau dibilang lagi kan? Aku dilema, aku biar tahu kalian. Lemas. Ngaruh lo sama Opung Parbelak betul. Kayak mana ini jadinya aku IKN, pikirku begitu. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya, mana tahu kalian ada suka karena suka sama Opung Parbelak ya, makanya kalian beli ini, beli topi, beli baju, terserah kalian lah, terserah. Kalau memang kalian sayang sama Opung Parbelak ya, kalian bisa beli walaupun aku nggak pergi ke IKN. Tapi doakanlah semangatku bisa kembali ya, biar aku juga bisa menggibu-gibu untuk berangkat ke IKN, betul. Lemas. Nggak bohong aku, nggak bohong. Aduh, udah mau pingsan aku udah, Bah. Ya, tapi ya itulah dia. Kita sebagai anak bangsa, ya, kita harus optimis, ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemimpin kita itu adalah yang terbaik. Oke, nah kita kembali lagi ke permasalahan kita ini, amnesti dan abolisi. Tapi itulah ya, gimana pun juga ya, kita harus bisa. Terkait Palembang mendapat abolisi dari Presiden, tanggapan Bapak Subianto? Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak. Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kalau melihat waktu ini kan prosesnya setelah vonis dan pengawalan di Agustus itu pandangannya. Ya, tanyakan ke ya, semuanya yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan politik, pertimbangan sisi hukum, pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Ada pembicaraan dengan Pak Jokowi sebelumnya yang terkait sebelum pemberian keputusan Pak Jokowi dengan Pak Jokowi. Ya. Pak, kemarin kan setelah ini diberikan, Bu Mega menginstruksikan untuk mengikuti semua pemerintahan Pak Prabowo. Gimana Pak? Ya, setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Tapi gimana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap berbeda satu kota? Baru aja yuk ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Basiko sampai jam 12 malam. Ya, ada pembicaraan soal itu ya kemarin. Jangannya soal PSI kemarin. Manapun juga ya, kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari pemimpin kita ya. Itu dia ya, apapun yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ya, hormati, kita hargai ya. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar masalah-masalah ini kan begitu. Menurut mereka
Kalau menurut kita kan maunya kan, iya, janganlah kalau sudah berproses, apalagi sudah vonis ya, dan juga sudah terbukti melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana, kenapa nggak diselesaikan proses persidangan itu? Kenapa nggak dijalani vonis itu? Kan begitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya ya, kalau memang namanya Hasto itu mendapatkan amnesti daripada Bapak Prabowo, artinya semua dosa-dosanya si Hasto itu gugur, kan begitu. Betul. Artinya apa? Berarti dianggap bahwasanya ya ada sesuatu yang tidak benar ya dengan proses peradilan yang dialami oleh Hasto. Kalau kayak gitu jujur aja gue bilang, jangan cuman Hasto yang dibebaskan, jangan cuman Hasto yang dikasih amnesti, periksa juga hakimnya. Berarti hakimnya selama ini juga bermain, ya kan? Gitu dong Bapak. Jadi ada alasannya ya. Jadi ini jangan cuman sekedar masalah politik melulu, biar hukumnya juga, aspek hukumnya juga dapat. Itu yang memvonis itu siapa? Hakim kan? Berarti selama ini hakim ini sudah melakukan kesalahan, kan begitu kan? Kalian katakan mungkin ada banyak beberapa pihak mengatakan bahwasanya hakimnya mendapat intervensi, kan begitu, periksa dong. Ya kan, jangan cuman gitu aja dikasih amnesti, kan begitu. Ini jaraknya terlalu singkat malahan, kan begitu. Kalau Tam Lembong katanya tidak memperkaya diri, ya makanya dia tidak terbukti ya melakukan korupsi karena dia tidak memperkaya diri. Betul, tidak memperkaya diri, tapi dia memperkaya orang lain. Iya. Ya, tapi itulah dia ya, itu adalah hak prerogatif dari seorang presiden. Ya, itu dia ya. Jadi banyak sekarang ya konten-konten kreator ya membahas bagaimana mengenai pendapat Bapak Jokowi, bagaimana tentang langkah-langkah Jokowi berikutnya, dan bagaimana tentang perasaan Jokowi. Sampai detik ini, sekarang jam 14:45 ya, Bapak Joko Widodo masih belum ada bikin pernyataan. Jadi kalau sudah ada konten kreator yang bilang Bapak Jokowi bakalan begini, Bapak Jokowi bakalan begitu, langkah politik Bapak Jokowi akan begini, jangan percaya dulu. Sebelum Bapak Jokowi bersuara ya, itu nggak usah dulu nggak usah dulu komentari. Kan begitu, betul ya, jujur saja gue bilang, penonton Opang Porbel ini ya, itu adalah pencinta Bapak Jokowi. Oleh karena itu ya, mari kita berusaha untuk positive thinking ya. Kalau aku berpikir dalam hatiku begini, masih ada ya, ingat ini ya, sepertinya ada misteri di balik semuanya ini. Penuh tanda tanya. Ya, ada misteri. Apa itu misterinya? Aku juga nggak tahu. Namanya misteri. Kan begitu. Ada yang beranggapan, oh mungkin inilah yang dibicarakan Bapak Prabowo waktu ke rumah Bapak Jokowi waktu Kongres PSI. Kan begitu. Ya kita nggak bisa ngambil kesimpulan ya bahwasannya itu hasil pembicaraannya. Oh ternyata Dasko kemarin itu mengejek-ejek PSI, ternyata inilah buktinya. Belum tentu. Janganlah dulu kalian ke situ arahnya. Nggak boleh suzon kita. Jadi nggak usah dulu berpikiran oh ternyata peta politiknya nanti Bapak Prabowo ya sengaja membebaskan Hasto karena apa? Ada kemungkinan Hasto ada kemungkinan Bapak Prabowo ya itu akan digantikan dengan Puan Maharani. Nanti masih 4 tahun lagi. Masih lama. Terlalu dini. Kan aku sudah bilang, mungkin Bapak Prabowo hanya ingin meniru gaya kepemimpinan Bapak Joko Widodo, merangkul siapapun yang perlu dirangkul. Kan begitu, makanya beliau lebih memilih merangkul Hasto daripada merangkul Roy Suryo. Aku kalau ku tengok biar tahu kalian ya, gerakan orang ini Roy Suryo CS beserta juga dengan pengacaranya. Ini mereka ini akan berharap-harap cemas.
Berharap mereka ini akan akan mendapatkan sebuah perhatian daripada Bapak Prabowo. Iya. Ya kan begitu kan? Tenang aja lah. Lihat itu Tom Lembong, lihat juga itu Hasto. Dapat perhatian kan dari Bapak Prabowo. Ayo, sekarang kita cari perhatian lagi sama Bapak Prabowo yuk. Beda kelas, Bro. Ya, Bro, itu orang politik. Kalian kan mengatakan bahwasanya kalian tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Ya inilah kenyataan hidup di negeri ini. Aspek politik dalam menentukan sebuah kebijakan, dalam sebuah keputusan, itu menjadi pertimbangan paling utama. Iya, Opung, tapi kayaknya ini menyakiti hati rakyat. Betul, memang betul. Ya, kita lihat saja nanti 2029, ya kan? Capres nomor 1 siapa, capres nomor 2 siapa? Iya, segala kemungkinan kan bisa terjadi toh. Capres nomor 1 Bapak Prabowo, katakanlah dia itu calon wakil presidennya Anies. Capres nomor 2 Puan Maharani, calon wakil presidennya itu Muhammad Iskandar. Capres nomor 3 Gibran, ya kan? Calon wakil presidennya itu AHY. Kenapa nggak mungkin? Bisa jadi. Capres nomor 4 contohnya ya kan? Capresnya itu Opung Parbelak, cawapresnya itu Agrif Anani. Kenapa nggak mungkin? Ya kan? Semua kemungkinan bisa terjadi. Kita punya hak ya untuk untuk memiliki asumsi seperti itu. Dan aku juga punya hak untuk mengumpamakan aku menjadi capres nanti. Nah, tahu kalian hari ini ada seseorang yang bernama Mahfud MD, ya udah mulai angkat bicara dia. Ya kan? Angkat bicara dia mengatakan bahwasanya penegakan hukum ini di Indonesia ini ternyata memiliki sebuah kemajuan. Ya, ini artinya bahwa penegakan hukum tidak terpengaruh oleh politik. Mulai dia ya. Kenapa gak terpengaruh oleh politik? Sedangkan sedangkan Menteri Hukum juga mengatakan kemarin itu salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan anak-anak bangsa. Untuk mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan. Persaudaraan sesama partai politik. Udahlah Pak Mahfud, udah tahunya aku karena memang temanmu itu dulu si Hasto, biar tahu kau karena kau diusung oleh PDIP makanya kayak gitu komentarmu. Bener ya juga kan? ya. Minum dulu kau, minum. Nah, ada beberapa tokoh juga yang mengkritik ya tentang tentang keputusan ini. Salah satunya adalah Novel Baswedan juga angkat bicara ya. Jadi banyak tokoh-tokoh politik yang sudah mulai angkat bicara, ya pengamat-pengamat politik yang angkat bicara, ya konten kreator angkat bicara. Semua punya hak untuk angkat bicara, tapi satu hal yang tidak boleh adalah memperkeruh suasana, ya. Kita tidak boleh memperkeruh suasana, begitu juga Opung Parbelak, ya. Opung Parbelak harus berusaha bagaimana supaya kita itu tetap on the track melawan hoax. Nah, kan begitu kan? Nah, sekarang ini ya mengenai amnesti dan abolisi, kebetulan ini bukan hoax. Ini kenyataan. Kenyataan bener. Apa yang mau dilawan, ya kan? Kenyataan ini. Makanya lemas kita. Kecuali kalau hoax. Oke lah. Kan begitu ya. Ini mulai banyak ini pengamat-pengamat politik ini mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ya akan mendekati Megawati, ya. Bapak Prabowo sedang menghimpun kekuatan untuk melawan Jokowi sendiri. Ya, Bapak Prabowo sedang mempersiapkan diri untuk melawan Gibran karena Bapak Prabowo tahu ya bahwasanya Gibran juga punya ambisi untuk 2029. Kita berhak punya asumsi seperti itu. Nggak apa-apa. Gak masalah, kan begitu ya. Ya sekarang tergantung kita semua ya
2029 kemana arah politik kita ya kan? Cuman kayaknya Bapak Joko Widodo ini ya masih belum bisa untuk tidak diperhitungkan. Oke. Tapi positifnya begini. Aku melihat positifnya begini. Hal ini menunjukkan bahwasanya Bapak Prabowo tidak disetir dan juga tidak ya dikontrol oleh kekuatan yang bernama Bapak Joko Widodo. Itu dia. Catatannya itu benar juga. Jadi selama ini kan ada yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo bukanlah seorang pemimpin yang mandiri. Karena apa? Bapak Prabowo dikit-dikit Bapak Jokowi, dikit-dikit Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Selalu yang diutamakan itu adalah geng Solo. Selalu yang menjadi perhatian itu adalah orang-orang Bapak Joko Widodo. Selalu ya yang diutamakan itu adalah hubungannya atau relasinya dengan Bapak Joko Widodo. Artinya apa? Beliau mendapatkan intervensi yang bisa dikatakan lebih daripada Bapak Joko Widodo. Tapi di sini membuktikan bahwasanya presiden kita tidak pernah disetir oleh siapapun. Itu dia. Itu dia. Jadi sisi positifnya di situ ya, Bapak Prabowo menunjukkan dan juga bisa dipastikan bahwasanya beliau itu bukan model presiden yang bisa disetir kiri, setir kanan gitu ya. Dan juga kami ya, kita sebagai orang yang cinta kepada bangsa ini, cinta kepada Bapak Jokowi, cinta kepada Bapak Prabowo, cinta kepada Bapak Gibran, dan cinta kepada orang-orang baik di bangsa ini semuanya ya. Kita tidak ingin ya ada stigma dan juga ada persepsi bahwasanya Bapak Prabowo itu disetir oleh Bapak Joko Widodo. Kita nggak terima itu. Bagaimanapun ya harus dipastikan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah pemimpin yang mandiri. Benar. Kan begitu. Alau pun gak usah bela-bela. Ada yang komentar begitu. Cukup pembelaanmu itu, Pung. Ya nggak apa-apa sih, aku bukan membela, bukan. Aku kan dalam rangka menyejukkan suasana. Dan juga aku hanya ingin berusaha supaya kita bisa meredam diri kita. Itu yang paling utama ya kan? Kita redam dulu emosi kita, redam dulu pikiran negatif kita. Jangan kita kayak sebelah sana, kan begitu. Terserah, mungkin mereka banyak ya di video-video baik di TikTok atau di YouTube banyak yang berkomentar ya kan. Lihatlah sekarang banyak video-video termul yang lagi kepanasan. Biar jangan dibilang begitu kita. Ya, kepala boleh dingin, hati tetap sejuk. Itu. Kita tunjukkan bahwasannya kita itu berbeda kualitas dari mereka. Nggak panas kok kita, nggak panas. Dan kita harus menghormati ya presiden kita presiden kita yang sekarang ini sedang memerintah, Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Nah, kalau 2029 peta perpolitikan berubah, nah itu nanti baru kita bahas. Betul. Iya. Nah, itu dia, nanti kita bahas. Yang penting sekarang ini jalani aja dulu. Asal bebas. Ya, itu dia. Ya, jadi ya inilah asiknya politik. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu bisa terjadi. Benar. Bisa terjadi. Siapa yang memprediksi ini tadi malam bertuh kalian? Ada tiba-tiba. Nggak ada yang bisa memprediksi, jujur. Aduh. Udah kayak gitu Pak Sumidasko posting foto lagi sama Pak Puan sama Ibu Megawati. Selesai dia membacakan pengumuman, posting foto dia. Kenapa nggak sebelum itu sih Pak? Biar bisa kami menerka sebelumnya. Itulah politik ya. Makanya jangan pernah kita baperan di dalam berpolitik ya. Karena perpolitikan itu hanya dua kemungkinan. Kalau nggak menang ya kalah gitu loh. Nah ya, kadang menang kadang kalah. Tapi ada itu partai kalah melulu dari kemarin. Hampir nggak terverifikasi lah. Yang mana itu nggak perlu kita bahas. Jadi capres pun nggak pernah dia menang. Kalau udah kayak gitu sih sebetulnya sudah bisa tarik kesimpulan. Gak usah kau berpartai, lebih bagus kau ngangon bebek. Kan begitu.
Aduh ya, kita positive thinking saja. Ya kalaupun kalian ingin meluapkan perasaan kalian itu di dalam komentar ini, nggak masalah, nggak masalah. Aku hargai itu. Ya, kita bebas berekspresi. Ya, yang penting kita bisa menjaga bangsa kita daripada perbuatan-perbuatan, omongan-omongan atau pikiran-pikiran negatif. Kita fokus saja bekerja. Toh juga, walaupun yang namanya si Hasto dapat amnesti, kan gaji kita nggak naik kan? Iya. Nggak juga ketika dihukum, contohnya gaji kita juga naik. Nggak juga kan? Nggak berpengaruh. Dan juga gara-gara Tom Lembong di penjara kan posisi kita tempat kerja nggak naik kan? Ya, nggak ada, udah kita jalani aja hidup kita masing-masing. Jadi bagaimana pendapat Opung tentang perkembangan perpolitikan di Indonesia ini? Ya udahlah, cuman satu katanya, kita lihat aja lah. Nanti endingnya ya. Kita lihat aja lah. Ya, itulah seni di dalam seni di dalam berpolitik, ya kan? Kadang-kadang kita memprediksinya ke kiri kan begitu, nggak taunya dia ke kanan. Kita memprediksinya bahwasanya mereka sedang melakukan serangan, rupanya mereka yang diserang kan begitu ya. Pokoknya ya itulah seni ya. Seni di dalam berpolitik. Oke, jadi itu dulu dari Rupung Parbelak. Salam NKRI Hargawati. Oke, jadi begitulah teman-teman. Ya, biasa dalam dunia politik itu. Yang penting kita jangan sampai ya memperkeruh suasana, ya membuat keributan baru lagi. Ya kita ikutin aja ya proses-prosesnya, kita jalanin seperti biasa. Mau Tom Lembong bebas, mau Tom Lembong di penjara, mau Hasto bebas, mau Hasto di penjara, itu ya nggak pengaruh kepada kita semua. Ya terserah. Ya, yang penting ya kita jalani, tetap dukung ya ke pemerintahan yang saat ini. Kedepannya nanti seperti apa? Ya kita lihat saja. Itu aja teman-teman ya. Silahkan ya mau meluapkan emosinya, amarahnya. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.